Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil arabiyyil mukarram wa ala alihi wa sahbihi ulil himam. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jadi alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita kembali membaca buku atau kitab An-Namarijal Jaliyah yang merupakan salah satu karangan dari Duta Allah yarhamhu Al-Hajj Abdurrahman Ambodale. Lahul Fatihah. Juga dengan bacaan surah Al-Fatihah kita bisa mendapatkan berkah dari ilmu beliau. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini kita masuk di bagian ke-8 min alamatit tarqim, dari tanda baca. Saya minta saudara baca dulu yang di tengah sebelumnya, nomor 6 dan nomor 7. Ya, silakan saudara. Nomor 7 gimana? Baca dulu saudara. Ya, jadi minggu lalu kita membahas tentang al-qausan atau disebut juga dalam bahasa Indonesia adalah tanda kurung. Yang mana biasanya kalau ada tanda kurung pembuka berarti ada tanda kurung penutup. Makanya menggunakan kata al-qausan dua, ya. Ada tanda pembuka, tanda kurung pembuka, ada tanda kurung penutup. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya tanda kurung, ya, diletakkan fi wastil kalami maktuban bainahuma al-alfaz allati laisa
min arkanil kalam. Diletakkan pada kalimat yang tertulis yang mana di antara keduanya atau di antara tanda kurung tersebut al-alfaz, lafaz-lafaz allati laisat min arkanil kalam, yang bukan dari rukun-rukun kata, kal jumalil mu'taridah, seperti kalimat sisipan, wa alfazil ikhwasi, atau hati-hatian, wa tafsiri, atau kalimat penafsiran, yang mana kalimat penafsiran biasanya kita menggunakan kata yakni, ya, atau makna yakni biasanya juga menggunakan kata maksudnya alif dan ya. Ya. Di sini ada contohnya. Misalnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yumzahu wala yaqulu haqqan. Wa nahwu, dan contohnya al-inani. Kata al-inan atau kendali ketika di fathahnya maka diartikan dengan kendali ataupun kuasa. Ma'nahu itu ada kata ma'nahu. Ma'nahu berarti pengertian daripada al-ainan. Itulah yang dimaksud dengan tafsir, kalimat penafsiran. Ya. Terus wa min fathiha, dan ketika di fathah lagi ainnya maka ma'nahu as-sahab. As-sahabu, awan, ya, bukan az-zahab. Az-zahab. Kalau az-zahab apa artinya? Apa artinya az-zahab? Kalau pakai zal apa artinya? Kalau as-sahabu awan. Kalau az-zahabu pakai zal. Hah? Pergi. Zahaba pergi. Kalau pakai tasydid gitu. Hah? Az-zahabu wal fiddah. Emas. Emas dan perak, az-zahabu wal fiddah. Jadi dari segi pelafalan hampir sama, ya. Dari segi pelafalan hampir sama. Apalagi kalau tidak ditahu tempat keluarnya. Itu tonji huruf sin, itu tonji huruf sa, itu tonji huruf shin. Kan biasa begitu toh? Makanya itulah pentingnya makharijul. Terus kita masuk ke yang ke-8, at-tansisu. Apa at-tansis? Tanda kutip. Pakai P ya. At-tansisu, tanda kutip. Min alamatit tarqimi, dari tanda baca, aidan juga, alamatut tansisi, tanda kutip. Jadi tanda baca juga ada banyak, ya. Tanda baca ada banyak, makanya di situ alamat yang pertama dia memakai kata jamak. Perhatikan itu, min alamati, itu kan tanda juga artinya kan. Nah, itu memakai kata jamak karena kembali ke at-tarqim. Maksudnya tanda baca itu ada banyak,
ya. Ada banyak tanda baca. Yang mana tanda baca itu alamatut tansisi. Salah satu disebutkan di sini adalah alamatut tansis. Nah, tanda kutip, ya, tanda kutip. Sehingga beda penulisan alamat yang pertama sama alamat yang kedua. Meskipun sama-sama dia artinya tanda. Karena tanda yang pertama itu tanda baca. Tanda baca masuk tanda kutip, masuk tanda titik, masuk tanda koma, ya kan? Tetapi di sini yang dibahas di sini adalah alamat tansisi, maka pas di depannya kata pas di depannya kata tansisi hanya menggunakan kata alamatu. Tidak lagi pakai alamat, ya. Alamatut tansisi tanda kutip. Wa tursamu dan ditulis hakada seperti ini atau demikian, ya. Tulis seperti ini. Silakan ditulis bagaimana yang ada di atas, ya. Biasanya berhadapan, ya. Ini aku tolak belakang, ya. Itu yang cocok, itu yang dibawa, itu yang dicontohnya. Sebelum kata inna Allah fi aunil abdi, madam al abdu fi auni ahihi. Jadi berhadapan. Berhadapan tandanya, jadi begini. Ya. Tapi di atas disimpan. Itu namanya tanda kutip. Tanda kutip. Kenapa? Kenapa nih? Berbagi dulu. Wa yudha'u, artinya yudha'u, dan diletakkan baina, di antara kausai hal mazdujaini, tanda kurung kutip gandanya. Tanda kurung kutip. Tanda kurung kutip. Tanda. Hah? Baina. Baina di antara kausai hal masdudi, tanda kurung kutip. Kullu kalamin, setiap kalamin, apa kalam? Kata. Yungkalu. Nakala. Nakala yungkalu. Nakala. Ini nakal. 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 Bukan nakal-nakal. Yungkalu yang dikutip. Sudah dikutip. Biasanya kalau barang dipindahkan, ya kan? Nah, istilahnya maksudnya dipindahkan dari satu teks. Misalnya saya mengutip bahan yang ada di buku anak. Saya tidak akan ada yang tertulis di nama dia ke tulisan saya, maka itu namanya mengutip, ya, atau ya dikutip, ya. Yang dikutip dinasihi sesuai teks. Wa harfihi
yang hurufnya. Nahwu. Contoh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda, berkata, ya, sama ji. Inna Allaha, apa artinya? Sesungguhnya Allah fi aunil abdi, akan senantiasa menolong hambanya, akan senantiasa menolong. Al-aun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong, ya. Inna Allaha fi aunil abdi, sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong al-abdi, hambanya. Madamal abdu, selama hamba tersebut fi auni akhi, tolong saudaranya. Kalau mau ditolong sama Allah, rajin-rajin ditolong teman-teman tak, rajin-rajin ditolong saudara tak. Ya, saudara ini bukan hanya yang lahir dari rahim yang sama, ya, tetapi saudara semuslim, saudara seiman, ya, sesama manusia kita harus saling tolong menolong, ya. Jadi min alamati tarqimi aidan, dari tanda-tanda tarqim, tanda baca, di antara tanda baca ada namanya alamatut tansif, ada namanya tanda kutip. Yang mana tanda kutip itu terletak atau diletakkan di antara tanda kutip setiap kata yang dinukil, ya. Biasanya ini kata yungkalu juga sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Biasa kita menggunakan kata dinukilkan, ya, atau dipindahkan atau dikutip, ya. Dikutip sesuai dengan teksnya, binasihi, sesuai dengan teks paham ini, dan sesuai juga dengan hukumnya, ya kan, mengurangi dan menambah apa yang tertuang di tempat kita mengutip bacaan tersebut, ya. Itu namanya mengutip, ya, mengutip dari satu teks. Nahwu contohnya di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, fi aunil, sesungguhnya Allah senantiasa menolong hambanya, madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya, ya. Jadi kita harus rajin tolong menolong. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan tolong menolong dalam melakukan kesalahan atau menyembunyikan kesalahan
teman. Ya. Jadi ketika ada melakukan kesalahan yang tidak semestinya dilakukan, jadi sembunyikan, jangan disembunyikan karena hal tersebut kalau disembunyikan berarti sama-sama melakukan, kita tahu tapi kita tidak menegur atau kita tidak melapor, ya. Ya, terus yang ke-9, kita masuk di alamat ini ayat wahya asyaratu. Apa artinya syarat? Yang tahu? Asyaratu garis miring. Garis miring. Garis miring. Walwa. Itu nanti wal wasla itu artinya garis lurus. Jadi kalau asyarta itu sendiri, ya, asyarta itu sendiri garis miring. Wal waslatu dan garis sambung. Nah, yang lurus ini itu namanya garis sambung. Dan ada juga memang garis yang begini toh yang garis miring. Biasanya dipakai ketika kita menggunakan kata atau, ya. Pria, garis miring laki-laki, misalnya. Itu asyarta. Kalau berbaris fathah berarti garis miring. Shinnya berbaris fathah berarti garis miring. Kalau shinnya berbaris dhammah, kalau shinnya berbaris dhammah, apa bacanya kalau shinnya berbaris dhammah? Syurta tuh. Apa artinya syurta? Hah? Apa artinya syurta? Ada yang tahu? Itu artinya. Itu artinya syurta. Hah? Syarat. Syartu, syarat. Syartu, syarat. Kalau syurta, tidak pakai tarif. Tidak pakai tarif. Apa kalau polisi bahasa Arabnya? Hah? Polisun. Syurtiyun, nah syurta biasa juga ini bilang syurta, ya. Kan polisun. Syurtiyun. Syurta. Kalau satu dan garis sambung. Kalau syarta itu garis miring, kalau walwasla garis lurus atau garis sambung, ya. Min alamatin tarqimi aidan asyartatu wal wasla. Dari tanda-tanda baca juga ada asyarta wal wasla. Garis miring dan garis sambung. Watur samuha kala dan ditulis seperti ini.
atau ditulis demikian. Hakadha. Tidak ada garis miringnya. Langsung saja garis itunya saja, al-faslahnya kita tulis wal waslah. Wa tuda'u hadhil alamati fi mawdi'aini. Dan diletakkan hadhil alamati, tanda ini, fi mawdi'aini, pada dua tempat. Al-awwalu, yang pertama, baina ruknai al-jumlati, di antara ruknai al-jumlah, dua kalimat. Ya. Idza qala, jika qala 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 yaqulu, qala qala yaqulu tulan. Hah? Apa artinya tolak? Tolak. Qala yaqulu. Hah? Panjang. Jalan tol. Idza qala ar-ruknul awwal, jika kalimat pertama qala panjang. Nahwu, contoh. Innal faqira, innal faqira, sesungguhnya orang fakir, apa kedudukannya di situ al-fakir? Isim inna. Apa memang fungsinya inna? Yang mana pada kabarnya di situ? Yang mana kabarnya? Dari seperti hal innal faqira, sesungguhnya orang fakir, as-sahihal jisma, benar. Benar ya? Sahih, benar. As-sahihal jisma, sehat.
al-jisma, jasmaninya atau badannya. Sesungguhnya orang fakir as-sahih al-jisma, yang sehat badannya atau jasmaninya, al-qawi al-buniyah, kuat fisiknya, al-buniyah fisik, kuat fisiknya, alladzi, yang yastati'u, sanggup, ayu addi a'malahu bifarahin wa sururin, ayu addi a'malahu bifarahin wa sururin, melakukan, ayu addi, melakukan, a'malahu, pekerjaannya, bifarahin, dengan gembira, wasururin, dan bahagia, gembira dan bahagia. Ya, di situ ada tanda al-waslah, ya, tanda sambung. As'adu halan, lebih baik. As'adu halan, lebih baik. Maksudnya di situ keadaannya lebih baik, ya. Halan kan bisa diartikan keadaan. Oke, hal bisa diartikan keadaan, tetapi kita artikan saja as'adu halan, itu lebih baik, ya. Minal ghani, dari apa kalau ghani? Orang yang kaya, alladzi la yufariquhu al-maradu, yang tidak la yufariquhul marad, yang tidak di, maksudnya itu sakit terus menerus sih, ya. Faraka maksudnya tidak berpisah, al-marad sakit, maksudnya tidak sembuh-sembuh, ya. Maksudnya orang yang miskin yang sahih al-jismi, sehat jasmaninya, kuat fisiknya, yang bisa melakukan pekerjaannya dengan gembira, dengan bahagia, keadaan tersebut lebih baik daripada orang yang kaya yang tidak pernah sembuh dari sakitnya. Ya. Paham ya di sini ya? Iya. Jadi antara rukun awal atau kalimat pertama dengan kalimat kedua itu masih memiliki keterkaitan, ya. Namun karena tola atau panjang, maka ada kata sambung, ya, ada kata sambung, yang mana kata sambung tersebut ditulis dengan garis tanda kurang, ya, namun lebih panjang. Jadi masih memiliki keterkaitan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua.
tapi karena panjang, makanya ada penyambungnya, ya, ada penyambungnya. Mana penyambung tersebut diartikan atau dinamai dengan al-waslah, ya, al-waslah, garis sambung. Sambung. Di sini contohnya keadaan fakir atau orang yang fakir itu, orang yang fakir sahihul jismi, yang sehat jasmaninya, al-qawi al-buniyah, kuat fisiknya, alladzi yastati'u, yang bisa dia amalahu, melakukan pekerjaannya bifarhin wa sururin, dengan keadaan gembira dan bahagia, itu lebih baik, atau keadaan itu lebih baik, as'adu halan, itu lebih baik, keadaan tersebut lebih baik minal ghani, daripada orang yang memiliki kekayaan, alladzi la yufariqu wal marad, yang tidak pernah sembuh dari sakit. Kan begitu ya? Ketika kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat masih bisa makan, masih bisa minum, itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih baik bagi kita daripada kita memiliki misalnya uang yang banyak dan kita tinggal di rumah sakit misalnya. Dan kita tidak bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika kita masih diberikan semua fisik yang sempurna, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus rajin-rajin bersyukur. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oke, ya. Jadi untuk malam ini naktafi dasana في هذه الليلة. شكرا لاهتمامكم. جزاكم الله خيرا كثيرا. يلا نختتم درسنا بقراءة الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فادعه إلينا إنك أجلنا إليه. آمين يا رب العالمين. Bima billahi taufiq wa husnul irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.